Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B yang terdiri dari saya, Reza Umamnur dengan NIM 012. Saya Pramudia Sanjili dengan NIM 046. Saya Huria Zala dengan NIM akhir 075. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek praktikum elektronika analog yang telah kami buat, di mana kami membuat rangkaian voltage limiter using op-amp. Rangkaiannya yaitu rangkaian yang kami buat adalah rangkaian voltage limiter using op-amp. Rangkaian ini menggunakan komponen dioda sebagai rangkaian buffer dan komponen op-amp sebagai penguatnya. Sinyal output yang dihasilkan akan dikuatkan dan dipotong pada nilai tertentu. Penerapan rangkaian ini pada logic TTL gates yang membutuhkan tegangan pada range tertentu. Untuk komponen yang kami gunakan di sini adalah satu buah dioda Zener tipe 1N4733, satu buah dioda semikonduktor tipe 1N4001, satu buah sumber tegangan AC, dua buah sumber tegangan DC 15 volt, 3 buah resistor dengan nilai 10 kilo-ohm, satu buah op-amp tipe 741, dan satu buah osiloskop. Berikut rangkaiannya. Kemudian saya akan mendemokan untuk merangkai rangkaian ini. Pertama, menyiapkan semua komponen yang dibutuhkan, yaitu pertama, sumber tegangan AC dengan nilai 5 volt dan frekuensinya 1 kHz. Selanjutnya adalah sumber tegangan DC 2 buah, nilainya adalah 15 volt. Selanjutnya adalah dioda, di mana kita menggunakan dua jenis dioda, yaitu dioda Zener dan dioda semikonduktor biasa. Untuk tipe dioda Zener sendiri kita memakai tipe 1N4733. Untuk dioda semikonduktor yang kami gunakan yaitu tipe 1N4001. Selanjutnya kami menggunakan 3 buah resistor dengan nilai masing-masing sama, yaitu 10 k-ohm. Selanjutnya yaitu ada op-amp. Di sini kami menggunakan op-amp 741 yang memiliki 5 kaki untuk terminalnya. Selanjutnya kita menggunakan osiloskop untuk menganalisis gelombang input dan outputnya. Setelah itu kita merangkai sesuai dengan rangkaian tadi. Pertama adalah menghubungkan sumber tegangan dengan resistor pertama.
lalu dihubungkan pada kaki yang infecting. Selanjutnya op-amp juga dihubungkan pada sumber DC. Pastikan bahwa untuk kutub-kutubnya itu sesuai. Positif dihubungkan ke positif dan negatif dihubungkan ke negatif. Jangan lupa untuk masing-masing sumber tegangan dipasang ground. Selanjutnya adalah menghubungkan dioda Zener ke rangkaian, tepatnya di sini. Lalu dioda Zener dihubungkan ke dioda semikonduktor biasa. Selanjutnya dari sini, dari dioda ini dihubungkan ke resistor 10K ohm. Lalu dipasang ground lagi untuk resistornya. Untuk yang bagian kaki non-infecting dihubungkan juga ke resistor 10K ohm, dan jangan lupa untuk digunakan juga. Selanjutnya untuk sinyal outputnya ini dihubungkan ke kabel ini. Ini adalah rangkaian voltage limiter using op-amp. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana sinyal keluaran dan masukannya, kita menggunakan osiloskop. Channel 1 pada input, channel 2 pada output. Kita jalankan, kita cek dulu apakah sudah berjalan. Untuk memudahkan, ini kabelnya diganti warnanya. Karena sangat rapat, kita turunkan temper dip-nya. Baik, ini adalah untuk sinyal pada osiloskop. Yang selanjutnya analisisnya akan dijelaskan oleh teman saya, Claudia Hilda. Oke. Seperti yang tadi telah dijelaskan sebelumnya oleh Umam, kita ini menggunakan rangkaian yang bertipe penguat. Nah, di rangkaian ini itu seperti yang kita lihat, sinyal inputnya itu berbentuk grafik gelombang sinusoidal dengan input sebesar 5 volt. Ya. Setelah sinyal ini diperkuat, sinyal ini diperkuat dengan op-amp, sinyal ini mengalami peningkatan sehingga keluarannya, tetapi peningkatan ini juga dipotong oleh adanya dioda sehingga keluarannya itu berada di maksimal sebesar 6,2 volt dan nilai terendahnya itu nilai minimalnya di negatif 14 volt. Nah, mengapa grafik gelombangnya berbentuk lurus? Hal ini dikarenakan adanya pemotongan oleh dioda dan dioda Zener yang telah kita pasang di rangkaian ini. Selanjutnya, penerapan dari rangkaian ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Pramudia Reksansiwi. Op-amp biasanya digunakan sebagai pembanding jika kecepatan dan akurasinya tidak kritis. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, kecepatan switching dari komparator op-amp dapat ditingkatkan dan kebisingan juga dapat dihilangkan. Masalah offset juga dapat dikurangi dengan menambahkan jaringan kompensasi tegangan dan resistor prediksi offset. Karena op-amp
pada awalnya dirancang untuk bertindak sebagai penguat, outputnya tidak akan bekerja secara linear dengan keluarga logika seperti TTL. TTL membutuhkan tegangan input yang berkisar antara range tertentu. Jadi, untuk menjaga tegangan keluaran op-amp tetap berayun di antara rentang ini, komponen lain seperti dioda Zener ditambahkan ke sirkuit. Sirkuit semacam ini dengan ayunan keluaran yang ditentukan disebut pembatas tegangan. Dengan demikian, rangkaian voltage limit using op-amp ini dapat diterapkan pada logik TTL kits yang pada umumnya terdapat pada perangkat elektronik seperti komputer, kontrol industri, peralatan, dan instrumentasi tes. Demikian pemaparan dan penjelasan mengenai proyek kami. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.